Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Bastian, salam perguruan Jizo. Oke, di video kali ini aku mau sharing trik cara melakukan loncat harimau. Jadi di dalam loncat harimau itu ada 5 step. Nah, nanti kita uraikan satu-satu. Step pertama, step kedua, 3, 4, 5. Nah, bagi teman-teman yang pengen belajar loncat harimau yang agak tinggi, nah, yang pertama begini. Oke, teman-teman, itulah tadi step pertama, yaitu cara melakukan roll depan. Nah, jadi roll depan itu ya benar-benar kita harus badan dari kepala sampai, pokoknya kita harus benar-benar bulat tuh, bundar badannya, dan jangan sampai kepala kita itu menyentuh lantai atau ke bumi. Jadi itu benar-benar harus dihindarin dulu nih. Jadi kalau pas melakukan roll depan itu benar, yang pertama dijatuhkan itu adalah punggung ya, punggung belakang ya. Nah, tadi di video tadi tuh ada 2 tipe nih. Ada yang di punggung belakang sini sama yang di samping. Sebenarnya itu fungsinya sama, tapi bagaimana kita melakukan senyamannya mungkin gitu. Jadi waktu pas kita mau loncat harimau, biasanya kalau aku sendiri pribadi ya, kalau misalnya loncat harimau yang tinggi banget gitu, pasti jatuhnya di samping, karena kita bener-bener bikin safety bagian kepala. Jadi bener-bener harus dari samping itu masuk gitu kan, kayak tadi. Itu lebih aman banget. Tapi kalau misalnya teman-teman udah apa ya, melakukan roll depannya itu sudah sempurna dan tangan sudah benar-benar kuat, nah jadi enak kalau misalnya mau melakukan roll depan jatuhannya lebih di mana, di leher gitu ya, atau di punggung belakang, jadi lebih enak. Oke, itulah tadi step pertama yang kita bahas, yaitu cara melakukan roll depan. Nah, dan yang kedua kita melakukan yaitu yang namanya handstand. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat ini.
Oke, nah teman-teman, itulah tadi step kedua. Bisa kita lihat cara melakukan handstand ya. Jadi handstand itu pertama itu harus benar-benar tangan kita harus kuat dulu nih. Bagaimana caranya tangan kita harus kuat? Yaitu kita biasa nih kalau misalnya pas lagi latihan di lapangan kita disuruh push up kayak gitu kan. Disuruh push up itu kan supaya sebenarnya tangan kita itu membiasakan tangan kita membawa bobot badan kita sendiri. Nah, akhirnya pada saat melakukan handstand itu lebih ringan, lebih kuat lah gitu, kayak kaki gitu ya. Nah, dan yang kedua, kenapa bisa seimbang? Seimbang itu sebenarnya teman-teman sering melakukan sit up latihan pernapasan. Jadi pada saat handstand, kalau misalnya teman-teman sudah melakukan cara latihan pernapasan diafragma, itu lebih gampang untuk latihan handstand. Dan yang ketiga nih gini nih, di video tadi memang belum secara detail banget ya. Nah, nanti ini tak detailin nih. Jadi waktu saat melakukan handstand biasanya kalau aku tuh gini nih, tangannya mencengkram ke lantai, ke bumi lah gitu. Jadi waktu pas pada saat dia mau jatuh ke depan itu ini benar-benar nyakar ya, cerk, dikunci gitu. Itu kalau aku. Jadi supaya kuat tangan kita untuk mencengkram badan supaya kita nggak jatuh ke depan kayak gitu atau ke belakang. Ya itu tadi yang utama adalah tangan kita dulu nih kuat apa enggak gitu. Kalau misalnya udah kuat dan pernapasan kita udah bagus, perut kita udah enak nih untuk secara pernapasan diafragmanya udah selesai, dijamin deh untuk melakukan handstand yang cukup lama itu lebih enak. Dan untuk awal latihan handstand dianjurkan untuk di tembok dulu, di dinding, atau nanti dipegangin sama teman-temannya. Oke, step yang ketiga untuk latihan loncat harimau itu kombinasi. Nah, ini kombinasi seperti apa? Kita lihat videonya. Nah, itulah tadi cara mengkombinasikan dari step 1 dan step 2. Bagaimana dari handstand terus kita melakukan roll depan. Itu sih sebenarnya step yang paling gampang kalau menurut aku gitu. Jadi dari handstand pelan-pelan, kepala jangan lupa ya waktu pas roll kepala nunduk, benar-benar nunduk. Terus jangan sampai kena kepala, langsung roll depan. Nah, kalau misalnya teman-teman kurang yakin untuk melakukannya itu sendiri, saran aku teman-teman dipegangin dulu sama temennya gitu ya, supaya aman dan safety lah pokoknya. Dan kalau misalnya mau latihan awalan gitu, untuk awalan jangan di lantai langsung. Kalau nggak di rumput atau di pasir, di pantai gitu, itu lebih aman sih kalau menurut aku gitu. Nah, itulah tadi bagaimana kita melakukan kombinasinya ya. Step ketiga adalah kombinasi dari step 1 dan kedua. Nah, sekarang kita masuk ke step 4. Itu bagaimana? Kita lihat videonya. Oke, itulah tadi sebuah
cuplikan video step 4 bagaimana itu kita mencoba untuk loncat harimau level rendah. Jadi kita jangan level tinggi dulu, jadi level rendah disarankan itu jangan langsung di lantai. Jadi teman-teman tahu dulu tekniknya, sudah menguasai semuanya itu. Nah kemudian kalau misalnya sudah ngerasa nyaman, itu langsung aja gitu, langsung level rendah dulu, jangan tinggi-tinggi dulu. Dan itu disarankan lagi di rumput dan di pasir atau di matras gitu, itu lebih aman. Nah kemudian kalau udah ngerasa nyaman dan lancar gitu ya, udah ngerasa lancar untuk melakukan step 4 itu tadi, tapi mencoba untuk meloncat harimau tapi level rendah. Nah sekarang kita masuk ke step 5. Oke, itulah tadi step kelima, yaitu bagaimana kita melakukan loncat harimau level yang tinggi lah, level atas gitu ya. Jadi kalau bisa sih gini, kalau misalnya yang tinggi itu paling enak ya belajarnya tetap di rumput dan di pasir itu tadi, dan mencoba untuk dikasih pembatas gitu ya. Kalau video tadi kan kita teman-teman lihat nggak ada pembatas ya. Jadi mungkin ada temennya sambil nunduk gitu terus dilangkain loncat harimau gitu. Nah itu paling paling enak, dan kita tahu gitu kapasitas lompatan kita itu seberapa, dan kita sudah menguasainya apa belum. Nah nanti bisa kita lihat seberapa yang kita mampu dalam loncatan harimau itu tadi. Oke teman-teman, itulah tadi step by step untuk melakukan loncat harimau, atau bahasa kerennya itu tiger sprong. Semoga video tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman. Kalau ada salah kata dan laku mohon maaf, dan kalau misalnya ada yang mau request silahkan komen di bawah ini. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam perguruan Jinso.